Sejarah singkat, berikut fakta unik dan kebiasaan suku Sunda. Suku Sunda adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa, Indonesia dengan istilah Tatar Pasundan, yang mencakup wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta, Lampung, dan wilayah barat Jawa Tengah, Banyumasan. Orang Sunda tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan Provinsi Banten dan Jawa Barat sebagai wilayah utamanya. Jati diri yang mempersatukan orang Sunda adalah bahasanya dan budayanya. Orang Sunda dikenal memiliki sifat optimistis, ramah, sopan, riang, dan bersahaja. Faktanya suku Sunda adalah suku dan kerajaan yang sangat besar dan tidak pernah kalah oleh suku manapun. Pada tahun 1998, suku Sunda berjumlah kurang lebih 33 juta jiwa. Belum ada pemisahan dengan suku Banten yang pada masa itu. Kebanyakan dari mereka hidup di Jawa Barat dan sekitar 3 juta jiwa hidup di provinsi lain. Di antara mereka, penduduk kota mencapai 34,51%, suatu jumlah yang cukup berarti yang dapat dijangkau dengan berbagai media. Kendati pun demikian, suku Sunda adalah salah satu kelompok orang yang paling kurang dikenal di dunia barat. Nama orang Sunda sering dianggap sebagai orang Sudan di Afrika dan salah dieja dalam ensiklopedia. Beberapa koreksi ejaan dalam komputer juga mengubahnya menjadi Sudanese. Dalam bahasa Inggris berarti orang Sudan. Menurut Rovair, menyatakan bahwa kata Sunda berasal dari akar kata Sunda atau kata Sudha dalam bahasa Sanskerta yang mempunyai pengertian bersinar, terang, berkilau, putih. Dalam bahasa Jawa kuno atau Kawi dan bahasa Bali pun terdapat kata Sunda dengan pengertian bersih, suci, murni, tak tercela atau bernoda, air, tumpukan, pangkat, waspada. Orang Sunda meyakini bahwa memiliki etos atau karakter kesundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Karakter kesundaan tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut. Cager, sehat. Bager, baik, benar, singar, mawas diri, wanter, berani, dan pintar, cerdas. Adapun itu karakter kesundaan yang khas, ada pula fakta dan kebiasaan unik yang dilakukan oleh masyarakat Sunda. 1. Sopan, ramah, dan murah senyum. Orang Sunda dikenal sebagai pribadi yang menjunjung nilai kebersamaan dan kesopanan. Hal ini sejalan dengan filosofi Somea Hane Kasema yang artinya ramah, bersikap baik, menjaga, menjamu, dan membahagiakan setiap orang. Itulah yang menjadikan orang Sunda dikenal murah hati dan menghargai sesama, termasuk kepada orang yang belum dikenalnya. 2. Humoris. Selera humor yang tinggi dimiliki oleh mayoritas orang Sunda. Terbukti dari beberapa tokoh yang dikenal humoris, yakni artis Sule, Ridwan Kamil, dan masih banyak lagi. Sebenarnya ada beberapa jenis lawakan dari Sunda yang dikenal dengan nama sindiran, yaitu sejenis pantun ala Sunda yang selalu berisi sampiran dan isi yang lucu. Lalu ada dongeng lucu ala Cangegar, hingga dari ceramah lucu yang sering dihadirkan oleh mubalik dari Sunda. Selain itu ada pula lawakan ohang, kebodoran wayang golek, dan lain-lain. 3. Menjunjung tinggi budaya. Orang Sunda dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi budayanya. Contohnya pertunjukan angklung, sisingaan, dan lain-lain. Hal itu tentu sangat bagus untuk memperkenalkan adat istiadat Sunda ke berbagai daerah lain hingga mancanegara. 4. Santai. Ketika sebagian suku dikenal dengan keuletan, keseriusan, atau kegigihannya, maka suku Sunda dikenal sebaliknya,
Sifat santai ini diwakili oleh sosok Kabayan yang digambarkan sebagai seorang pemalas, santai, namun banyak akal. Meskipun terkenal dengan sifat santainya, banyak juga orang Sunda yang memiliki etos kerja tinggi dan jadi orang sukses di bidangnya masing-masing. 5. Tekstur wajah yang khas. Selain dari beberapa sifat dan sikap yang unik, orang Sunda pun dikenal dengan tekstur wajah serta kulitnya yang khas. Keturunan suku Sunda biasanya memiliki tekstur wajah kalem dan kulit putih atau sawo matang. Orang Sunda bisa dibilang suku yang memiliki warna kulit cenderung putih, sehingga tampak menarik di Indonesia yang mayoritas memiliki warna kulit sawo matang hingga coklat. 6. Terkenal garulis dan garanteng. Wilayah Sunda cukup dikenal dengan masyarakatnya yang garulis atau cantik, serta pemudanya yang ganteng atau tampan. Bahkan di beberapa yang masih kental adat istiadat Sunda, masih ada masyarakat yang memiliki kecantikan alami, jauh dari polesan make up. Karena itu, sifat polos yang tampilkannya pun sangat kuat, sehingga menambah kesan menarik. 7. Logat bicara. Selain dikenal dengan paras cantik dan tampan, orang Sunda juga khas dengan logat atau dialek ketika berbicara, yaitu logat Mendayu seperti nada yang bergelombang. Ada juga yang menyebutnya nada bicara romantis, apalagi ketika mendengar kata sapaan seperti punten a atau neng geus pisan. Nah, dengan logat bicara seperti ini, biasanya orang bisa dengan mudah mengetahui jika lawan bicaranya adalah orang Sunda. 8. Pelafalan huruf F sering dibaca P. Hal ini dikarenakan huruf tersebut tidak dikenal dalam aksara Sunda, Kaganga, pada zaman dahulu, sehingga menciptakan sebuah kebiasaan yang turun-temurun, meskipun tidak semuanya demikian. Contohnya, fitnah sering dibaca pitnah. 9. Sering menambah kata teh dan mah. Masih berkaitan dengan bahasa yang menjadi ciri khas orang Sunda, yaitu penambahan kata teh atau mah, seperti saya teh asli Sunda dan sebagainya. Namun meski adanya penambahan kata, uniknya hal ini tidak mengubah arti dan makna sebenarnya dari kalimat tersebut. 10. Memiliki nama unik. Pernah mendengar nama Maman, Jajang, Enjang, Asep, Kokom? Mayoritas nama-nama tersebut digunakan oleh orang Sunda, kemudian dikombinasikan dengan akhiran yang sama dengan nama awal, seperti Maman Suherman, Asep Surasep, Dede Sunade, dan sebagainya. 11. Membuat akronim yang mudah diingat. Beberapa akronim yang banyak diciptakan orang Sunda umumnya berkaitan dengan nama makanan seperti cilok yang berarti aci dicolok, cireng, aci digoreng, comro, oncom dijero, dan masih banyak contoh lainnya. Bahkan kebiasaan ini kerap membuat makanan tersebut menjadi dikenal banyak orang. Dan yang terakhir, menu makanan khas seperti lalapan, sambal, petai, dan jengkol. Tak heran berkunjung ke restoran atau tempat makan khas Sunda, menu yang tidak boleh ketinggalan adalah lalapan dan sambalnya. Meski sebagai menu pelengkap, tapi bisa menambah kenikmatan dan meningkatkan nafsu makan. Selain lalapan dan sambal, kebanyakan orang Sunda juga menyukai petai dan jengkol. Makanan dengan aroma yang menyengat ini juga menjadi menu pelengkap yang menambah cita rasa makanan. Itu dia sejarah serta fakta unik dan kebiasaan orang Sunda. Kebiasaan yang melekat itulah budaya bangsa yang tak ternilai harganya. Walaupun beberapa di antaranya ada yang mengalami perkembangan seiringnya kemajuan zaman, namun nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakatnya tetap menjadi pedoman dalam tatanan kehidupan. Sekian dari video kali ini. Apabila Anda belum subscribe channel ini, tolong subscribe dan klik notifikasi lonceng di sampingnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.